All right, now, sing me something I like. Give me a little. Film dibuka dengan pemandangan luas di pedesaan Oregon, Amerika Serikat. Suasana sunyi, angin berhembus, dan di tengah jalan raya yang panjang dan sepi, kita melihat sosok pria paruh baya berjalan sendirian di pinggir jalan. Ia membawa ransel besar, mengenakan jaket tebal, dan di dadanya tergantung tulisan sederhana, "Walk for Jadin." Pria itu adalah Joe Bell, seorang ayah yang sedang melakukan perjalanan lintas negara berjalan kaki dari Oregon menuju New York City. Tujuannya menyuarakan pentingnya melawan perundungan atau bullying dan membawa pesan cinta dan penerimaan untuk semua anak yang menjadi korban karena berbeda. Awal cerita, keluarga Bell dan latar kehidupan. Beberapa tahun sebelumnya, Joe hidup bersama keluarganya di kota kecil La Grande, Oregon. Ia memiliki istri bernama Lola dan dua putra, Jadin dan Joseph yang lebih muda. Dari luar, keluarga Bell tampak seperti keluarga Amerika pada umumnya. Hidup sederhana, ayah yang bekerja keras, ibu yang menjaga rumah, dan dua anak laki-laki yang tumbuh di lingkungan konservatif. Namun di balik semua itu, Jadin, anak sulungnya, sedang berjuang keras dengan identitas dirinya. Jadin adalah remaja yang lembut, sensitif, dan penuh empati. Ia menyukai musik, fotografi, dan dunia mode. Hal-hal yang membuatnya berbeda dari teman-teman laki-laki di sekolah. Pada akhirnya, Jadin berani mengungkapkan kepada keluarganya bahwa ia adalah penyuka pria. Konflik di rumah dan di sekolah. Pengakuan itu menjadi titik balik. Ibunya, Lola, mencoba menerima dengan hati terbuka, meski sulit di tengah tekanan sosial kota kecil. Namun ayahnya, Joe, bereaksi dengan cara yang lebih rumit. Ia tidak langsung menolak, tapi jelas terlihat kebingungan, bahkan malu. Ia tidak tahu bagaimana bersikap di depan anaknya, terutama di lingkungan masyarakat yang keras dan homofobik. Sementara di sekolah, kehidupan Jadin menjadi neraka. Ia diejek, diintimidasi, dan sering dipukuli oleh teman-temannya hanya karena orientasi seksualnya. Di ruang ganti, di koridor sekolah, bahkan di media sosial, Jadin menjadi sasaran kebencian. Ia mencoba bertahan, bergabung dengan tim pemandu sorak, berusaha tetap tersenyum, dan berharap suatu hari akan bisa hidup bebas tanpa ketakutan. Tapi setiap hari, tekanan itu semakin berat. Hubungan ayah dan anak. Joe sebenarnya mencintai anaknya, tapi ia terjebak dalam sikap maskulinitas klasik, sulit mengekspresikan kasih sayang, dan lebih banyak bicara dalam bentuk larangan daripada pelukan. Ia ingin melindungi, tapi seringkali malah menyakiti dengan kata-kata. Ada satu momen di film di mana Jadin meminta izin agar Joe datang ke pertandingan sepak bola untuk menonton penampilannya sebagai pemandu sorak. Joe berjanji akan datang, tapi akhirnya tidak muncul. Malam itu, Jadin pulang dengan hati hancur. Ia merasa bahwa ayahnya malu mengakui siapa dirinya. Di tengah keputusasaan itu, Jadin menulis surat. Surat yang berisi rasa sakitnya, rasa bersalah, dan keinginan untuk berhenti dari semua penderitaan. Beberapa hari kemudian, Jadin melakukan bunuh diri. Kematian Jadin mengguncang seluruh keluarga. Lola terpuruk dalam duka mendalam, sementara Joe dilanda rasa bersalah yang luar biasa. Ia menyalahkan dirinya karena tidak pernah benar-benar menerima anaknya, karena membiarkan kata-kata orang lain meracuni pikirannya, dan karena tidak hadir ketika Jadin paling membutuhkannya. Permulaan perjalanan Walk for Jandal. 2 bulan setelah kematian Jandal, Joe mengambil keputusan tak biasa. Ia akan berjalan kaki menyeberangi Amerika, dari Oregon ke New York City, tempat Jandal dulu bermimpi kuliah dan hidup bebas menjadi dirinya sendiri. Ia menulis di plakatnya, "Walks for Jandal, Stop Bullying."
Perjalanan itu menjadi bentuk penebusan dosa, sekaligus kampanye pribadi untuk menyuarakan pesan cinta dan penerimaan. Setiap kota yang ia lewati, Joe berhenti di sekolah-sekolah, berbicara kepada para siswa dan guru tentang bahaya bullying dan pentingnya menerima perbedaan. Hello? You're Joe Bell? That I am, yeah. So we got Coke in here and some ice. Got Last night I had to corral a bunch of string city. Pertemuan dan refleksi di perjalanan. Sepanjang perjalanan, Joe berbicara, tidak hanya kepada orang-orang yang ia temui. the stove is strictly. Tapi juga kepada sosok Jaden yang selalu berjalan bersamanya. Dalam film, Jaden muncul sebagai bayangan atau ruh yang menemaninya. Tidak nyata, tapi sangat hidup dalam batinnya. Keduanya berdialog tentang masa lalu, tentang kesalahan, tentang rasa cinta yang tak sempat diungkapkan. Melalui percakapan itu, penonton melihat proses penyembuhan Joe sedikit demi sedikit. Namun Joe bukan pahlawan yang sempurna. Ia masih mudah marah, masih keras kepala dan terkadang sombong. Ketika diundang bicara di sekolah, misalnya, ia merasa orang-orang tidak benar-benar mendengarkan. Tapi perlahan, perjalanan itu mulai membuka matanya. Ia bertemu dengan berbagai orang. Seorang polisi yang menawarinya tumpangan, tapi Joe menolak karena ingin menyelesaikan perjalanan dengan kakinya sendiri. Seorang ibu yang kehilangan anaknya karena bullying, yang memeluk Joe sambil menangis, seolah mereka berbagi luka yang sama. Sekelompok remaja di sebuah kafe yang mengejeknya karena berjalan demi anak. Momen yang membuat Joe sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Hubungan dengan istri dan anak kedua. Sementara itu, Lola dan anak bungsu mereka, Joseph, tetap di rumah. Mereka menonton berita tentang perjalanan Joe yang mulai diliput media. Dalam beberapa panggilan telepon, Lola berusaha meyakinkan Joe untuk pulang. Ia khawatir suaminya terlalu keras terhadap dirinya sendiri dan bahwa perjalanan itu bukan jalan untuk melarikan diri dari duka. Namun Joe tetap melanjutkan. Ia merasa ini satu-satunya cara untuk menebus rasa bersalahnya. Konflik batin dan kesadaran. Sepanjang perjalanan, Jaden, versi batin yang selalu menemaninya, terus menantang Joe untuk jujur. Dalam satu percakapan menyentuh, Jaden berkata, "Ayah bilang ingin melakukan ini untukku, tapi apakah ayah benar-benar melakukannya untukku atau untuk membuat diri ayah merasa lebih baik?" Pertanyaan itu menghantam Joe. Ia sadar bahwa mungkin selama ini ia memang ingin menebus dirinya, bukan benar-benar memahami Jaden. Momen itu menjadi titik balik bagi Joe. Ia mulai berbicara dengan lebih jujur di sekolah-sekolah, bukan hanya tentang bullying, tapi tentang dirinya sendiri. Tentang bagaimana ia dulu takut, malu, dan salah dalam memperlakukan anaknya. So good. That's the real deal, right? So what? Give me some more of that. You hogging it. This is gotten really good. You know why you good at? Cougars, let's go. Come on. Come on. Come. Puncak emosi, pengakuan, dan penyesalan. Dalam salah satu pidatonya di sekolah, Joe berkata di depan ratusan siswa, "Saya kehilangan anak saya karena saya tidak mendengarkan, karena saya peduli pada apa yang orang pikirkan lebih dari apa yang anak saya rasakan. Jangan ulangi kesalahan saya. Cintai anak-anak kalian, terima mereka, karena kalian tidak tahu berapa lama kalian punya waktu bersama mereka." Pidato itu membuat banyak siswa menangis,
dan sebagian dari mereka datang memeluk Joe setelah acara. Namun di balik semua itu, Joe semakin lelah. Tubuhnya mulai melemah, tapi ia terus berjalan. Ia berjanji akan sampai ke New York, demi Jaden, demi semua anak yang pernah merasa sendirian. Akhir tragis, penebusan tak selesai. Suatu sore di Colorado, Joe berjalan di pinggir jalan raya seperti biasa. Ia tampak letih, tapi tenang. Jaden, yang selalu ada di sisinya, menatapnya dengan senyum damai. Mereka berbicara sebentar, dan untuk pertama kalinya, Joe tersenyum tulus, seolah beban di hatinya mulai terangkat. Beberapa saat kemudian, suara klakson keras terdengar. Sebuah truk melaju terlalu cepat, dan dalam sekejap, Joe tertabrak. Layar film berganti gelap. Pesan akhir. Kabar kematian Joe menyebar ke seluruh negeri. Media menyoroti kisahnya dan ribuan orang mengirimkan pesan belasungkawa kepada keluarganya. Di akhir film, Lola dan Joseph menatap berita televisi, menangis, tapi juga bangga. Mereka tahu bahwa Joe akhirnya menemukan kedamaian, bahwa meski ia tak sempat mencapai New York, pesan yang ia bawa telah sampai lebih jauh dari yang ia bayangkan. Film menutup dengan teks sederhana di layar, "Based on a true story." Joe Bell berjalan lebih dari 500 mil untuk menyebarkan pesan cinta dan penerimaan. Ia meninggal dunia pada 10 Oktober 2013 di Colorado. Lalu muncul foto asli Joe dan Jaden Bell. Musik lembut mengalun, membawa kita pada kesadaran mendalam tentang betapa besar dampak cinta, dan betapa hancurnya dunia ketika cinta itu ditahan. Makna dan pesan film. Joe Bell bukan sekedar film biografi. Ia adalah refleksi tentang penyesalan, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Film ini mengajak penonton melihat bagaimana prasangka dan ketakutan bisa menghancurkan kehidupan, dan bagaimana perjalanan seseorang untuk menebus kesalahan bisa mengubah banyak hati. Joe tidak digambarkan sebagai sosok suci, tapi manusia biasa yang salah, jatuh, lalu berusaha bangkit. Melalui perjalanan panjangnya, ia belajar bahwa penerimaan sejati bukan datang dari orang lain, melainkan dari hati kita sendiri.